Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, bahkan memperolok-olok, bahkan membuat semena-mena terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi hijrah ke Taif yang didiami kabilah Thaqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah-kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari sebagai penderitaan dari Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama Islam. Tapi setibanya di Taif, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima ataupun paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ. Padahal orang-orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Bahkan yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas daripada musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang sangat baik, teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardiknya, bahkan tinggalkan seorang, segera kota kami, pergilah kemana kamu suka. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak ke kota Taif, bahkan membuntuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengering beliau, bahkan orang-orang tua semuanya datang. Maka disitulah mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan tak kala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah,
Aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada kebaikan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja sehingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan kekuasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam dan datang memberi salam kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Rasulullah SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau sukai akan aku benturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akhlak baginda Rasulullah SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Rasulullah SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.